Akhir-akhir ini ramai diperbincangkan di media sosial mengenai kasus kematian dari seorang mahasiswa Universitas Udayana yang bernama Timothy yang diduga meninggal karena bunuh diri. Kasus ini menjadi perhatian publik karena diduga kematian tersebut disebabkan oleh tekanan psikologis yang sangat berat terhadap korban akibat dari perundungan yang dilakukan oleh rekan-rekannya. Dugaan perundungan atau bullying terhadap kematian Timothy itu bermula dari beredarnya percakapan grup WhatsApp dari rekan-rekan Timothy yang menunjukkan bahwa ternyata korban ini acap kali menjadi bahan ejekan dan kematiannya bukannya menuai simpati ataupun penyesalan dari rekan-rekannya, malah menjadi bahan olok-olokan dan ejekan bagi rekan-rekannya. Berita ini mengingatkan saya pada kasus yang sama yang terjadi pada Aulia Risma, seorang PPDS dari Undip yang diduga meninggal karena bunuh diri juga sama, dan penyebabnya adalah perundungan yang dilakukan oleh senior-seniornya. Mirisnya, dua kejadian ini itu tidak terjadi di lingkungan dengan tingkat pendidikan yang rendah atau di lingkungan dengan tingkat emosional yang masih kita anggap masih belum matang, contohnya seperti anak SD, SMP, atau SMA, tetapi ini terjadi pada seorang dan dilakukan oleh orang-orang yang memiliki status mahasiswa. Artinya dengan status mahasiswa ini dia menjadi atau dia berada pada status atau strata tertinggi pada strata para pencari ilmu, dan mirisnya itu tidak menjadikannya sebagai seorang yang terdidik dan berpendidikan. Tingginya tingkatan ilmu yang sedang dipelajari ternyata tidak berkorelasi dengan adab yang dimiliki dan ternyata juga tidak menjadikan mereka sebagai seorang manusia. Banyak sekali kasus perundungan yang terungkap di media sosial dan viral, namun tidak diakhiri dengan hukuman yang setimpal bagi para pelaku. Biasanya justru malah diselesaikan dengan adanya perdamaian, surat pernyataan, permohonan maaf di media sosial. Lalu kasus-kasus tersebut hilang dari peredaran karena dianggap sudah selesai dan perhatian netizen biasanya teralihkan pada isu-isu lain yang muncul belakangan. Kasus-kasus ini biasanya hilang dan dianggap selesai hanya dengan surat pernyataan dan permohonan maaf atau dengan islah damai karena menurut saya kurangnya tingkat kepedulian dari lingkungan dan dari pemangku kepentingan mengenai penyelesaian kasus perundungan. Padahal tanpa adanya hukuman yang tegas, kasus bullying atau kasus perundungan itu tidak akan selesai hanya dengan surat pernyataan atau islah damai. Karena surat pernyataan itu sejatinya tidak menyelesaikan akar masalah dari perilaku perundungan. Coba kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah surat pernyataan dan islah damai itu akan membuat si pelaku perundungan berhenti untuk merundung? Ataukah perdamaian akan membuat korban perundungan terbebas dari rasa takut? Bullying atau perundungan adalah penyakit yang sedang mengintai anak-anak kita saat ini. Maraknya kasus perundungan yang terungkap di media sosial terus terang membuat saya sendiri merasa takut. Bukan takut anak saya menjadi korban perundungan, saya yakin saya telah memberikan cukup rasa percaya diri, sehingga saya yakin dia cukup kebal ketika menghadapi perundungan, tetapi saya lebih takut anak saya menjadi seorang pelaku bullying atau pelaku perundungan karena pengaruh lingkungan yang abai terhadap perilaku tersebut. Beredarnya percakapan dari rekan-rekan Timothy menunjukkan tanda-tanda lingkungan abai terhadap perilaku-perilaku seperti ini. Keputusan untuk mengakhiri hidup dari Timothy itu tidak berasal dari perundungan yang sesaat, tetapi itu berasal dari tekanan psikologis yang setiap hari terus menumpuk, dan mungkin saja Timothy mendapatkan perundungan tidak hanya ketika dia kuliah hari ini, tetapi bisa aja dia mendapatkan perundungan itu semenjak dia kecil. Namun sayangnya
lingkungannya abai terhadap perilaku-perilaku seperti ini. 6 orang yang diduga terlibat percakapan WhatsApp tersebut telah mendapatkan hukumannya, entah itu hukuman formal ataupun hukuman sosial, terutama dari netizen. Tetapi bagaimana dengan teman-teman seangkatannya? Bagaimana dengan jurusannya? Bagaimana dengan fakultasnya? Bagaimana dengan universitasnya? Bagaimana dengan lingkungannya? Dan bagaimana dengan kita semua? Kematian Dr. Aulia Risma dan kematian Timothy adalah alarm bagi kita semua bahwa perundungan itu terjadi pada semua lapisan masyarakat. Sikap abai kita terhadap perilaku perundungan sejatinya menjadikan kita sebagai pelaku dari perundungan itu sendiri. Teman-teman boleh setuju, boleh tidak dengan pendapat saya. Yuk kita diskusi di kolom komentar. Terima kasih.